Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4732, Jantung Sein 9 Lubang Pertama. Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut mendengar kata-kata sosok yang terbentuk oleh air laut. Orang ini pernah memiliki hati orang suci 9 lubang. Sejauh pengetahuan mereka, di era ini, sejak terciptanya alam semesta purba, hanya 2 orang yang memiliki hati suci 9 lubang. Hanya ada 1 orang sebelum Qiu Yue. Orang itu merupakan legenda di alam semesta purba. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi, tetapi dia penyendiri. Dia tidak bergabung dengan kekuatan apapun dan berkultivasi sendirian. Hanya ada sedikit catatan tentang orang itu. Dia hanya tahu bahwa orang itu setidaknya berada di alam asal, tetapi dia tiba-tiba menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Oleh karena itu, tidak banyak catatan di alam semesta tentang hati suci 9 lubang. Mungkinkah sosok yang muncul dari air laut di depannya itu adalah sosok legendaris? Atau mungkinkah sosok itu adalah eksistensi dari era sebelumnya? Namun, saat orang itu melanjutkan, Lu Ming dan Xian Yanxing akhirnya mengerti. Ternyata orang ini benar-benar satu-satunya Sein Heart 9 lubang di alam semesta sebelum Qiu Yue. Namanya adalah Zhong Yu. Harus dikatakan bahwa Zhong Yu benar-benar seorang jenius langka dengan bakat langka. Dia memiliki hati Sein 9 lubang, tetapi tanpa bimbingan siapapun, dia meraba-raba sendiri dan merujuk pada pengalaman para kultivator dengan hati Sein 7 atau 5 lubang. Dia meraba-raba jalannya sendiri, dan kultivasinya maju pesat, mengalahkan rekan-rekannya. Dia menjauhi perselisihan dan berkultivasi sendiri. Ketika kultivasinya mencapai alam master surgawi, dia memasuki reruntuhan alam semesta, berharap untuk menemukan metode kultivasi berikutnya dari hati Sein 9 lubang di reruntuhan tersebut. Dia yakin bahwa pada masa lampau, pasti ada seseorang yang mempunyai hati orang suci dengan 9 lubang. Dia berharap untuk menemukan metode kultivasi hati suci 9 lubang yang tertinggal dari era terakhir. Sangat disayangkan bahwa dia belum menemukan metode kultivasi Sein Heart 9 lubang yang lengkap setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia menemukan metode kultivasi Sein Heart 9 lubang yang tidak lengkap, yang membuatnya yakin bahwa di era terakhir, memang ada orang-orang dengan Sein Heart 9 lubang, dan jumlahnya cukup banyak. Beberapa dari mereka bahkan telah berkultivasi ke alam transendensi. Pada akhirnya, dengan bantuan teknik kultivasi hati suci 9 lubang yang belum lengkap dan bakatnya sendiri, Zhong Yu telah melintasi gunung besar di alam asal dan memasuki alam baru. Meskipun alam ini belum melampaui, ia jauh lebih kuat dari alam asal. Namun, wilayah itu terlalu sulit. Wilayah itu penuh dengan kesengsaraan dan bahaya di setiap langkahnya. Tanpa pengalaman apapun dan tanpa seorang pun yang membimbingnya, ia akhirnya menghadapi masalah besar. Pada akhirnya, dia tetap tidak berhasil dan meninggal di bawah kesengsaraan. Lokasinya ada di lautan hati esensi ini. Akan tetapi, meskipun dia telah meninggal, sisa tandanya dan hati orang suci 9 lubang, inti kekuatannya, secara tidak sengaja telah menyatu dengan lautan Yuanxin. Itu setara dengan dia menjadi lautan Yuanxin. Begitulah, tahun demi tahun berlalu. Dia melihat banyak orang datang ke lautan Yuanxin dan kemudian pergi. Sampai Qiu Yue datang ke sini 800 hingga 900 tahun yang lalu. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya, hati Sein 9 lubang telah datang ke tempat ini. Zhong Yu tentu saja sangat gembira. Apa yang telah dipelajarinya dan dipahaminya tidak bisa dihentikan di sini. Selain itu, dia tidak mau berjalan di jalan setapak itu, dan dia tidak mau berhenti di sini. Dia butuh seseorang untuk membantunya berjalan di jalan setapak itu. Oleh karena itu, setelah serangkaian tes, dia memutuskan untuk meneruskan semua yang telah dipelajarinya kepada Qiu Yue. Jadi, Qiu Yue sekarang menerima warisan senior. Lu Ming bertanya. Benar, tetapi jalan ini sangat sulit untuk dilalui. Tanpa pengalaman para pendahulu, saya hanya dapat mengandalkan diri saya sendiri untuk menjelajah, jadi saya harus sangat berhati-hati. Saya harus menghindari semua kesalahan yang telah saya buat di masa lalu. Ada banyak hal yang harus dipelajari, dan waktu untuk mewariskan warisan juga perlu lebih lama. Kata Zhong Yu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lu Ming bertanya. Setidaknya 1000 tahun. Sulit untuk mengatakan apakah itu waktu yang lama. Itu tergantung pada pemahamannya.
kata Zhong Yu. Lu Ming menghela nafas. Sepertinya dia tidak bisa membawa Qiu Yue pergi sekarang. Namun, dia senang Qiu Yue mendapat kesempatan seperti itu. Jika tidak, Qiu Yue akan berakhir seperti Zhong Yu, tidak memiliki seorang pun yang membimbingnya dan hanya mengandalkan pemahamannya sendiri. Itu terlalu sulit. Senior, jika Istana Surgawi menemukan tempat ini, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Lu Ming berkata lagi, masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa pergi selamanya, aku masih bisa menggunakan sebagian kekuatanku di lautan Yuan Xin ini. Jangan bicarakan tentang kesengsaraan asal utama sekarang, di mana mereka yang berada di alam asal tidak bisa datang. Bahkan jika mereka datang, aku bisa menghentikan mereka dan melindungi Qiu Yue. Kata Zhong Yu. Mendengar kata-kata Zhong Yu, Lu Ming merasa lega. Sebenarnya, pilihan terbaik bagi Qiu Yue adalah tetap di sini dan menerima warisan. Dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi dia juga mendapat perlindungan dari keberadaan yang tidak dapat diduga, jadi tidak akan ada bahaya. Jika mereka pergi bersamanya, kemungkinan besar mereka akan menghadapi pertempuran sengit, yang bahkan lebih berbahaya. King kecil, ayo berangkat. Lu Ming berbalik dan tersenyum pada Xian Yanxing. MMH. Xian Yanxing mengangguk, dan mereka berdua berbalik untuk pergi. Setelah mereka pergi, sosok yang terbentuk oleh air laut juga menghilang, dan laut kembali ke keadaan tenangnya. Tak lama kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing meninggalkan lautan hati esensi. Lu Ming, kemana kita akan pergi selanjutnya? Xian Yanxing bertanya. Tempat terdekat dengan tempat ini adalah reruntuhan Myriad Transformations. Dandan ada di sana, mari kita cari dia terlebih dahulu. Kata Lu Ming. Setelah itu, mereka berdua menuju ke lokasi Dandan. Setelah lebih dari sebulan, mereka berdua tiba di reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Di kehampaan di depan, ada sebidang tanah yang mengambang. Keduanya dengan cepat mendekati satu sama lain dan mendarat di tepi benua. Hati-hati, jangan melangkah lebih jauh. Tempat ini penuh bahaya. Setan tulang terbang entah dari mana dan melihat ke kejauhan, memperingatkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing mengangguk. Sebenarnya, mereka juga bisa mengetahuinya. Medan di sini sangat kompleks, dengan pegunungan dan puncak-puncak yang menjulang tinggi. Beberapa gunung ini tampak seperti naga surgawi, sementara yang lain tampak seperti burung phoenix. Kelihatannya seperti pedang dewa dan sedikit seperti tombak. Namun, gunung-gunung ini tampaknya saling terhubung. Aura yang mengerikan terpancar dari mereka, memberi orang-orang rasa bahaya yang kuat. Lu Ming punya firasat bahwa selama dia menginjakkan kaki di pegunungan ini, dia akan diserang oleh serangan yang mengerikan. Sebuah formasi. Lu Ming menyadari bahwa ada susunan mengerikan di mana-mana. Senior Flying Chariot berkata bahwa tempat ini adalah peninggalan pasukan formasi besar dari era sebelumnya. Ada formasi di mana-mana, jadi akan sulit bagi kita untuk masuk. Kata Lu Ming. Tidak hanya itu, banyak formasi di sini yang merupakan bawaan. Meskipun banyak yang rusak, formasi itu tetap saja sangat mengerikan. Kata Bon. Dia telah hidup lama dan sangat pandai dalam formasi. Ayo kita kirim pesan ke Dandan. Kalau kita benar-benar tidak bisa menemukannya, kita akan pergi. Tempat ini penuh dengan formasi. Bahkan jika Istana Surgawi datang, mereka mungkin tidak akan bisa menangkap Dandan. Lu Ming berkata kepada Xian Yanxing. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya dan mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Awalnya, Lu Ming tidak memiliki harapan yang tinggi. Namun, yang mengejutkannya, transmisi suara itu berhasil. Tak lama kemudian, Lu Ming menerima balasan dari Dandan. Dia meminta mereka untuk menunggunya di sini dan dia akan segera tiba. Lu Ming dan Xian Yanxing menunggu di sana selama 3 hari, tetapi masih belum ada jejak Dandan. Bab 4733, Susunan Kehidupan. Dandan masih tidak bisa diandalkan. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Dandan membalas pesan tersebut dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Apakah, sebentar, yang diucapkannya berarti 3 hari? Lu Ming, kau lihat. Xian Yanxing menunjuk ke depan. Lu Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ia menyadari bahwa tiba-tiba ada cahaya di depannya. Dari waktu ke waktu, akan ada berbagai macam cahaya. Pada saat yang sama, hal itu disertai oleh serangkaian teriakan. Jangan, cukup, cukup,
Aku tidak mau bermain lagi. Ayo, sakit sekali. Apakah kalian berteman? Di tengah teriakan itu, Lu Ming dan pria lainnya melihat seekor kura-kura berlari ke arah mereka. Kura-kura itu berdiri tegak, dan cangkang di punggungnya membesar. Dengan dua kaki yang terjulur ke belakang, ia berlari liar di kehampaan, tampak sangat menyedihkan. Tak perlu dikatakan lagi, jika kura-kura ini bukan Dandan, siapakah itu? Di belakang Dandan, ada sekelompok makhluk hidup. Tidak, lebih tepatnya, mereka bukan makhluk hidup, karena mereka bukan benda hidup, tetapi terbuat dari energi. Mereka semua terlihat sangat kecil dan hanya seukuran telapak tangan. Ada berbagai macam bentuk, seperti burung, harimau, pedang, dan sebagainya. Sekilas, ada lebih dari selusin. Roh formasi, ini semua adalah roh formasi. Teknik formasi di sini sungguh menakjubkan, untuk benar-benar membentuk begitu banyak roh formasi. Seru Bon. Semangat membangun. Hati Lu Ming dan Xian Yanxing bergetar. Secara umum, hanya teknik susunan tingkat sangat tinggi, setelah jangka waktu panjang dan secara kebetulan, yang dapat melahirkan roh susunan. Lu Ming pernah mengalaminya sebelumnya, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Di sini, dia benar-benar melihat lebih dari selusin sekaligus. Lebih dari selusin roh arai mengejar Dandan, membuat suara berkicau. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengeluarkan sinar cahaya warna-warni dan membombardir tubuh Dandan, menyebabkannya jungkir balik di udara. Tak lama kemudian, Dandan mendekati Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, Xian Yanxing, dan iblis tulang tidak bisa lagi tetap tenang. Mereka segera mundur. Itu adalah roh formasi. Mereka dapat mengaktifkan formasi untuk menyerang mereka kapan saja. Ini bukan lelucon. Kamu tidak perlu takut. Mereka semua adalah temanku. Ayo, berhenti pukul mereka. Pantatku. Jika kamu memukulnya lagi, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Dandan meraung. Tak perlu dikatakan, ini benar-benar efektif. Lebih dari 10 roh arai berhenti dan mengamati Lu Ming dan kelompoknya dari kejauhan. Mereka juga teman-temanku. Kalian bisa kembali. Aku akan menyusul teman-temanku. Kata Dandan pada belasan roh halus itu. Roh-roh formasi berteriak sejenak, dan benar saja, mereka semua mundur. Dandan terbang di depan Lu Ming dan yang lainnya. Dandan, kau sungguh hebat. Kau benar-benar berteman dengan roh formasi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mengapa Anda tidak melihat siapakah penguasa ini? Penguasa ini dilahirkan untuk Dao Arai. Saat roh-roh arai itu melihat penguasa ini, mereka secara alami bersujud di bawah perintah penguasa ini. Dandan berubah menjadi seorang pendeta Tao kecil dengan ekspresi puas di wajahnya. Lu Ming tersenyum dalam hatinya. Orang ini membual lagi. Siapakah yang pernah dipukuli sampai menangis memanggil orang tuanya? Orang ini telah berteman dengan roh-roh pembinaan dan kemungkinan besar telah banyak menderita. Namun, Lu Ming tidak mau repot-repot mengungkapnya. Dia ingin menyelamatkan mukanya. Dan EBSP, Dandan, tingkat kultivasi dewa-dewa mana yang sudah kau capai? Tanya Zhao Feng. Lu Ming mengamati Dandan. Namun, Dandan diselimuti oleh kekuatan misterius yang menyembunyikan auranya. Ini seharusnya menjadi kekuatan suatu bentukan tertentu. Dan EBSP, dewa tingkat kelima. Bagaimana denganmu? Kau tidak mungkin bisa ditekan olehku, kan? Dandan berkata dengan puas, matanya yang kecil menatap Lu Ming. Matanya jelas berkedip. Tolong jangan lebih tinggi dariku, tolong jangan lebih tinggi dariku. Kemudian, dia kecewa. Tubuh Lu Ming memperlihatkan jejak aura. Dan EBSP, dewa tingkat 7, kau benar-benar aneh. Selama bertahun-tahun ini, kultivasiku telah meningkat pesat, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku masih tidak sebanding denganmu. Wajah Dandan langsung menjadi gelap. Namun saat berikutnya, dia langsung melompat. Itu karena Xian Yanxing juga telah mengungkapkan jejak auranya. Dewa tingkat 9, kalian, dasar mesum. Dandan menjerit kesakitan. Baiklah, Dandan, kembali ke topik utama. Sesuatu yang besar telah terjadi. Lu Ming menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Wajah Dandan menjadi gelap. Aku tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 1000 tahun, hal seperti ini akan terjadi di alam semesta purba. Lu Ming, ayo pergi. Aku akan pergi bersamamu. Aku tidak berkultivasi dengan sia-sia selama ini. Aku akan membiarkan suku manusia surgawi merasakan kekuatanku.
Dandan memanggil. Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temanmu? Kata Lu Ming. Tidak apa-apa. Aku bisa memberitahu mereka kapan saja. Dandan berkata dan melangkah keluar. Dandan, apakah kamu menemukan peluang apapun saat berkultivasi di reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan EBSCP, tentu saja. Aku tidak lagi sama seperti dulu. Meskipun kultivasiku hanya pada tingkat kelima dari alam master surgawi, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku dengan mudah. Jika ada kesempatan, aku akan memberimu kejutan, hehe, kata Zhao Feng. Dandan kembali ke penampilan biasanya, dengan ekspresi bangga, lalu bertanya, Lu Ming, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tempat ini relatif dekat dengan Istana Abadi 10.000 Roh. Ayo kita cari Yu Wei, kata Lu Ming. Setelah beberapa saat, mereka sampai di Istana Abadi 10.000 Roh. Istana Abadi 10.000 Roh itu sangat aneh. Istana itu terdiri dari pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya yang saling terhubung satu sama lain, membentuk istana yang sangat besar. Namun, bangunan itu sudah rusak. Dari kejauhan, terlihat banyak tempat yang rusak. Istana Abadi 10.000 Roh ini juga ditinggalkan di era terakhir. Lu Ming pertama-tama mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirimkan transmisi suara ke Ling Yuwei. Akan tetapi, berita itu tidak dapat tersiar sama sekali. Ayo masuk dan lihat, Lu Ming berkata sambil memimpin dan terbang menuju Istana Abadi 10.000 Roh. Istana Abadi 10.000 Roh sangat besar. Meskipun tampak seperti istana, namun luasnya seperti pecahan benua. Sekelompok orang itu mendarat di sebuah dahan. Dibandingkan dengan dahan, mereka seperti debu. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti dahan-dahan itu dan menuju jauh ke dalam Istana Abadi 10.000 Roh. Namun, setelah berjalan beberapa saat, mereka menyadari bahwa mereka terus bergerak di pinggiran, dan sulit bagi mereka untuk memasuki kedalaman Istana Abadi 10.000 Roh. Mereka terus bergerak maju, tetapi hasilnya tetap sama. Apa yang terjadi? Apakah ada formasi di sini? Lu Ming mengerutkan kening dan menatap Dandan. Memang ada formasi. Namun, formasi ini luar biasa. Kata Dandan sambil sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Kata Lu Ming. Karena formasi di sini hidup. Kata Dandan. Sebuah formasi hidup. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Iblis Tulang semuanya terkejut. Benar sekali. Formasi di sini sepenuhnya terbentuk dari pepohonan purba di sekitarnya. Setiap pohon purba merupakan bagian dari formasi dan dapat bergerak terus-menerus. Saat kami pergi, pepohonan purba ini bergerak tanpa suara, jadi sulit bagi kami untuk mendeteksinya. Kata Dandan. Dandan, apakah kamu punya cara untuk memecahkannya? Lu Ming bertanya. Kita tidak bisa. Jawaban Dandan sangat lugas. Lu Ming sedikit terdiam. Dia berkata dengan nada sinis, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dilahirkan untuk arai? Kali ini, kamu memperoleh kesempatan besar lainnya di reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kamu tidak dapat memecahkan arai acak apapun yang kamu temui? Bab 4734, Benua yang berlumuran darah. Mendengar perkataan Lu Ming, Dandan langsung merasa tidak senang. Matanya membelalak lebar dan berteriak, apa yang kau tahu? Formasi semacam ini menyatu dengan seluruh istana. Jika kau memecahkan sebagiannya, formasi itu akan segera memperbaiki dirinya sendiri. Kecuali jika kau menghancurkan seluruh istana atau mengendalikannya, kau bisa melupakan tentang menghancurkannya. Lu Ming berhenti bicara. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dandan masuk akal. Dalam hal susunan, Dandan memang ahli. Coba jalan-jalan saja. Kalau memang tidak bisa, lupakan saja. Kata Lu Ming. Xian Yanxing, Dandan, dan Iblis Tulang tidak keberatan. Mereka mengerti bahwa Lu Ming ingin terus berjalan terutama untuk memastikan apakah susunan itu benar-benar misterius dan apakah aman. Jika aman, dia bisa membiarkan Ling Yuwei terus berkultivasi di sini. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya mencoba beberapa kali lagi tetapi hasilnya tetap sama. Mereka terus berkeliaran di sekitar pinggiran aula dan tidak dapat mencapai inti aula. Pada akhirnya, Lu Ming dan yang lainnya menyerah. Mari kita ke tempat berikutnya, lautan ruang waktu. Kata Lu Ming. Mereka sudah mencoba berkali-kali, dan ada juga Dandan, ahli formasi, tetapi mereka tetap tidak bisa masuk. Bahkan jika orang-orang istana surgawi datang, mereka pasti tidak akan bisa masuk.
Lebih aman bagi Ling Yue untuk tinggal di sini untuk berkultivasi daripada mengikuti mereka, jadi tidak perlu membiarkannya keluar. Sasaran mereka selanjutnya adalah tempat budidaya gelembung, lautan ruang waktu. Namun, ketika mereka tiba di lautan ruang waktu, mereka berhenti jauh. Lautan waktu dan ruang berada di tempat yang sangat terpencil di reruntuhan alam semesta. Itu bukanlah lautan yang sebenarnya, dan tidak ada air sama sekali. Yang ada hanyalah kekosongan luas di sini. Tak ada substansi apapun dalam kekosongan ini, tak pula ada makhluk hidup apapun. Kekosongan itu terus-menerus berputar dan berubah. Untuk sesaat, tampak seperti ada lusinan lapisan ruang, tetapi setelah beberapa saat, tampak seperti ada ratusan lapisan ruang. Pemandangan seperti itu membuat semua orang menghentikan langkahnya. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya, tetapi tidak dapat ditransmisikan karena terhalang oleh lapisan energi. Lautan ruang waktu dipenuhi dengan kekuatan ruang waktu. Tidak mungkin untuk mengirimkan pesan. Ucap Dandan. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah senjata suci terbang keluar, terbang menuju lautan ruang waktu. Ini adalah senjata utama dewa. Adegan yang mengejutkan terjadi. Ketika senjata dewa utama terbang ke lautan ruang waktu, senjata itu benar-benar hancur dengan cepat, berubah menjadi debu dan menghilang. Hanya dalam sekejap, senjata dewa tingkat utama telah diam-diam berubah menjadi abu. Semua orang menghirup udara dingin. Jika bahkan senjata dewa utama berakhir seperti ini, para kultivator yang masuk mungkin tidak akan lebih baik. Hanya mereka yang menguasai kekuatan ruang waktu yang bisa memasuki tempat ini. Bahkan para ahli resiprositas pun akan kesulitan untuk masuk. Bon mengerutkan kening. Bagus sekali. Bubble aman di sana. Ayo kita pergi ke tempat berikutnya, tanah dewa yang jatuh. Kata Lu Ming. Tanah kehancuran dewa adalah tempat di mana para dewa asli dan suku manusia surgawi bertempur menentukan. Itu terjadi di akhir alam dewa yang baru terbentuk. Pertempuran ini akan menentukan arah alam semesta purba. Pada akhirnya, suku manusia surgawi menang dan mendirikan istana surgawi untuk menguasai alam semesta. Sebagian besar roh dewa asli terbunuh, dan hanya sedikit yang selamat untuk melawan istana surgawi. Medan perang ini juga terjadi di reruntuhan alam semesta. Terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam perang saat itu. Jika itu terjadi di alam semesta, siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya. Tanah dewa yang jatuh terdiri dari banyak pecahan benua. Ada bagian-bagian benua yang besar dan kecil, dan banyak di antaranya mengelilingi bagian yang terbesar. Semua bagian benua ini berwarna merah darah, diwarnai merah oleh darah. Legenda mengatakan bahwa tempat ini dulunya merupakan pecahan benua yang utuh, dan luasnya bahkan lebih besar dari medan perang 1000 tahun. Kemudian, pertempuran antara roh-roh dewa primitif dan suku manusia surgawi menghancurkan benua tersebut. Darah roh-roh dewa primitif menodai benua tersebut, menyebabkan pecahan-pecahan benua tersebut menjadi merah. Kata Xian Yanxing. Mereka berjalan menuju tanah dewa yang jatuh sembari berbincang. Seperti yang diduga, pecahan benua yang mengapung itu semuanya berwarna merah dan dipenuhi aura yang menakutkan. Roh-roh dewa primitif yang kuat dan suku manusia surgawi telah jatuh di sini, dan darah mereka mengandung niat membunuh dari makhluk-makhluk kuat ini, yang belum tersebar selama ratusan juta tahun. Pada titik ini, semua orang menjadi lebih berhati-hati. Ini karena banyak pembangkit tenaga suku manusia surgawi telah datang ke tempat ini untuk berlatih di masa lalu, dan mereka mungkin bertemu dengan mereka. Akan tetapi, mereka tidak bertemu satupun pembudidaya manusia surgawi di sepanjang jalan. Semua orang menduga bahwa suku manusia surgawi telah mengirim para ahli mereka untuk menyerang perkemahan tentara penghancur surga, itulah sebabnya mereka tidak melihat satupun pembudidaya suku manusia surgawi di sini. Segera, mereka menginjakkan kaki di benua terbesar. Seluruh benua berwarna merah darah, dan udara dipenuhi dengan mesin uap yang mengerikan. Tanahnya penuh lubang, seolah menceritakan kisah tragis perang besar di masa lalu. Untungnya, selain itu, tidak ada yang aneh. Dia tidak melihat tulang-tulang dewa primitif. Lu Ming memikirkannya dan mengerti. Karena dewa primitif itu telah dikalahkan, tempat ini pasti telah ditempati oleh istana surga. Istana surga pasti telah mengambil tubuh dewa primitif itu. Tubuh roh dewa yang asli penuh dengan harta karun, yang sangat bermanfaat untuk dikembangkan. Kelompok itu meningkatkan kecepatan mereka dan menuju ke pusat benua. Saat mereka masuk lebih dalam,
mereka menemukan ada lapisan ki darah di udara, dan semakin dekat mereka ke inti benua, semakin kental ki darahnya. Ki darah mengandung aura yang mengerikan dan kekuatan ofensif yang mengerikan. Itu seperti jarum baja yang akan menusuk tubuh Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan yang lainnya mengedarkan kultivasi mereka untuk melawannya dan memblokir aura tersebut. Mereka bertiga terus bergerak maju, tetapi aura darah semakin lama semakin kental, dan pada akhirnya, bahkan penglihatan mereka pun sangat terpengaruh. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari arah depan. Lu Ming segera mengetahui bahwa itu adalah raungan dewa primitif. Di depan, seru Dandan. Kelompok itu dengan cepat berlari ke depan dan melihat beberapa sosok besar sedang bertarung. Masing-masingnya sangat besar, menjulang lebih dari 1 juta kaki. Dewa segalanya, Lu Ming mengenali salah satu sosok sekilas. Itu adalah jajaran dewa. Dia telah memperbesar tubuhnya dan mengeluarkan banyak keterampilan rahasia, melawan 3 sosok sendirian. 3 sosok lainnya tidak lebih kecil dari jajaran dewa. Namun, mereka bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Ketiga sosok ini terbentuk dari ki darah. Meski tampak nyata, Lu Ming dan yang lainnya bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Mereka adalah 3 roh dewa primitif yang dibentuk oleh ki darah, dan mereka bertarung melawan 10.000 dewa. Dan EBSCP, teman baik. Dewa Segudang telah mencapai tingkat ke-7 dewa-dewa. Tempat ini benar-benar cocok untuknya. Dia pasti telah memperoleh manfaat besar. Dandan berseru dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 800 tahun, dia menyadari bahwa basis kultivasi Lu Ming, Xian Yanxing, dan para dewa jauh di atasnya. Dia menjadi orang yang kultivasinya paling rendah. Adapun Qiu Yue, Bubbles, dan Ling Yue, dia tidak tahu tingkat kultivasi mereka. Jika mereka juga berada di atasnya, dia pasti sudah muntah darah. Bab 4735, menuju alam semesta gelap. Pertarungan antara para dewa yang tak terhitung jumlahnya dan 3 roh dewa purba yang terbentuk dari ki darah sangatlah hebat. Dan EBSCP, 10.000 dewa itu ganas dan tak terkalahkan, tubuh mereka dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Dengan setiap pukulan, mereka melepaskan beberapa teknik rahasia yang mengerikan untuk menyerang musuh. Namun, yang paling menakutkan adalah tinjunya. Tinjunya memiliki kekuatan dan daya hancur yang tak tertandingi, lebih mengerikan daripada teknik rahasia apapun. Para dewa itu bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan. Namun, 3 roh dewa primitif yang dibentuk oleh ki darah juga sangat kuat. Mereka bertarung melawan para dewa. 3 dewa primitif yang dibentuk oleh ki darah seharusnya adalah kehendak abadi para dewa primitif yang mati di sini. Mereka menggunakan ki darah sebagai tubuh mereka untuk bertarung dengan para dewa agar dapat membantu mereka berkultivasi. Jiwa api di rongga mata iblis tulang berkedip-kedip ketika dia bicara. Tidak heran kereta terbang senior membawa banyak dewa ke sini. Tempat ini benar-benar cocok untuk banyak dewa. Lu Ming mengangguk. Lu Ming dan kelompoknya tidak mengganggu kultivasi para dewa. Tak lama kemudian, setengah jam telah berlalu. 10.000 dewa menjadi semakin berani saat mereka bertarung, dan mereka mulai menekan 3 roh dewa primordial yang terbentuk dari ki darah. Pada akhirnya, dia berhasil menghancurkan salah satu roh dewa primitif ki darah dengan 1 pukulan. Kemudian, dia melancarkan serangan ganas dan menghancurkan 2 roh dewa primitif ki darah terakhir. Kemudian, tubuh Pantheon dengan cepat menyusut ke ukuran normalnya dan terbang ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, mengapa kalian ada di sini? Dewa Segudang bertanya karena penasaran. Tentu saja aku ingin kau keluar dan bertarung. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sebelum Lu Ming sempat berbicara, Dandan berteriak. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Myriad God berubah. Seperti ini. Dandan mulai menjelaskan dan Lu Ming merasa senang karena merasa tenang. Apa, sesuatu seperti ini telah terjadi. Tidak heran kita belum pernah bertemu satu pun suku manusia surgawi selama bertahun-tahun ini. Begitu. Ayo, kita akan membunuh untuk kembali. Para dewa yang berjumlah banyak itu meraung dengan marah. Pantheon, jangan gegabah. Lu Ming melambaikan tangannya dan menghentikan dewa. Entah mengapa, suku manusia surgawi telah menguasai iblis-iblis jahat. Sekarang ada lebih dari 20.000 pusat kekuatan dewa surgawi. Jika kita melewatinya, itu akan seperti melempar telur ke batu. Kita tidak akan bisa melakukan apapun.
Kata Luming. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Dewa Segudang. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kami butuh bantuan. Kata Luming. Pembantu. Kami tidak punya pembantu. Sekarang bahkan iblis pun berada di bawah kendali Istana Surgawi, di mana kami bisa menemukan pembantu. Kata Dewa Segudang. Luming, kau tidak mencari ras semi abadi, kan? Dari apa yang kuketahui, ras semi abadi memiliki ambisi yang liar dan mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku khawatir mereka tidak akan membantu kita. Kata Xian Yanxing. Dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, jadi dia tahu sebanyak Tang Jun. Ras yang hampir abadi memang tidak bisa diandalkan. Kata Luming. Dia telah berhubungan dengan ras semi-abadi saat dia bertarung memperebutkan tubuh Raja Manusia di dunia halo. Kekuatan ras semi-abadi itu jelas di luar imajinasinya. Dia bisa melihat bahwa bahkan Ye Wu Seng tampaknya takut pada ras semi-abadi. Namun, ambisi ras semi-abadi itu jelas tidak kecil. Mereka telah bersikap sangat rendah hati selama bertahun-tahun. Namun, ketika tubuh jasmani Raja Manusia muncul, mereka membuat gerakan yang mencolok. Itu jelas tidak biasa. Kemungkinan untuk mencari bantuan mereka sangatlah rendah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dewa Segudang bertanya. Alam semesta gelap. Luming tiba-tiba berbicara. Apa? Kali ini, bahkan Xian Yanxing, dan yang lainnya pun terkejut. Alam semesta yang gelap. Mungkinkah Luming sedang mencari bantuan iblis? Apakah dia gila? Lagi pula, bukankah setan-setan berada di bawah kendali suku manusia surgawi? Suku iblis dan suku manusia surgawi telah menjadi musuh sejak zaman dahulu. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidaklah besar. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba dikendalikan oleh suku manusia surgawi? Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Saya berencana pergi ke Dark Universe untuk menyelidiki apa yang terjadi. Jika saya dapat membebaskan iblis jahat dari kendali suku manusia surgawi, situasinya akan segera berubah. Selain itu, kali ini, suku manusia surgawi hanya mengirimkan 7.000 hingga 8.000 penguasa iblis. Secara logika, jumlah penguasa iblis seharusnya lebih dari itu. Jika suku manusia surgawi benar-benar memiliki kendali penuh atas iblis, mereka seharusnya mengirimkan lebih dari itu. Mungkin ada hal lain yang tersembunyi di balik ini. Luming menganalisis. Dengan perkataan itu, Xian Yanxing, dan 10.000 dewa dan yang lainnya semuanya merasa itu masuk akal. Jika mereka dapat mengetahui apa yang terjadi di alam semesta yang gelap, atau menemukan cara untuk membebaskan para setan jahat dari kendali suku manusia surgawi, maka bahaya di surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat secara alami akan teratasi. Di masa lalu, mereka tidak punya cara untuk memasuki alam semesta gelap, dan mereka juga tidak berani melakukannya. Salah satunya adalah pintu masuk ke alam semesta gelap, yang dijaga oleh 4 istana surgawi besar. Ada banyak ahli, jadi mereka tidak bisa masuk sama sekali. Yang lainnya adalah bahwa bahkan jika mereka dapat memasuki alam semesta gelap, mereka akan dibunuh oleh iblis yang kuat. Namun sekarang, segalanya berbeda. Sekarang saat bencana asal mula besar telah tiba, semua ahli alam asal telah menyegel diri mereka sendiri. Istana Surgawi telah mengerahkan hampir semua penguasa surgawi mereka untuk menyerang perkemahan tentara penghancur surga, termasuk sebagian dari para ahli iblis. Sekarang setelah mereka memasuki alam semesta gelap, mereka memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka membahas rincian spesifik dan berangkat menuju Dark Universe. Tidak hanya ada satu pintu masuk ke alam semesta gelap, dan mereka telah memilih pintu masuk ke alam semesta gelap yang dijaga oleh Istana Surgawi Ilusi. Setelah beberapa bulan, mereka akhirnya tiba di pintu masuk alam semesta gelap, Istana Surgawi yang ilusif. Di langit berbintang di alam semesta, ada jurang besar yang tampak seperti retakan di langit berbintang. Jurang itu sangat besar. Dibandingkan dengannya, jurang itu seperti setitik debu. Ratusan bintang mengorbit di sekitar jurang. Di masa lalu, prajurit Istana Surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah ditempatkan di ratusan bintang ini. Dan EBSCP, pastilah ada banyak eksistensi Dewa Surgawi di antara mereka, dan bahkan ada eksistensi alam asal. Namun, tingkat kultivasi Luming terlalu rendah ketika dia datang ke sini di masa lalu. Dia tidak bisa merasakan lokasi Master Surgawi atau asal-usulnya sama sekali. Saat itu,
Pejabat langit Istana Surgawi mengatakan bahwa kelima Istana Surgawi itu semuanya menjaga pintu masuk jurang. Namun, Istana Surgawi kelima itu misterius, dan tidak seorang pun tahu di mana letaknya. Tidak seorang pun pernah melihatnya di alam semesta. Apakah itu benar-benar menjaga pintu masuk jurang, atau itu palsu? Lu Ming merenung dalam hatinya. Masih ada orang-orang dari Istana Surgawi yang menjaga bintang-bintang itu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Mereka tidak kuat, dan tidak ada satupun dewa tertinggi. Indra spiritual iblis tulang sangat kuat. Dia memindai satu bintang demi satu bintang, tetapi tidak ada yang menemukannya. Tampaknya para iblis benar-benar berada di bawah kendali suku manusia surgawi. Kalau tidak, Istana Surgawi tidak akan begitu mudah menempatkan begitu sedikit orang di sini. Kata Lu Ming. Akan tetapi, ketidakhadiran seorang guru surgawi membuat Lu Ming dan yang lainnya lebih mudah bergerak. Dandan membentuk formasi pada semua orang untuk menyembunyikan aura dan sosok mereka. Mereka dengan cepat terbang menuju pintu masuk jurang, dan tidak ada yang menyadari keberadaan mereka. Mereka memasuki jurang dan terus turun. Kecepatan mereka berkali-kali lipat lebih cepat daripada saat Lu Ming pertama kali datang ke sini. Pertama kali Lu Ming datang ke sini, dia telah berpartisipasi dalam penilaian prajurit langit dan mengikuti pejabat langit. Butuh waktu sehari baginya untuk mendarat. Sekarang, baru setengah jam berlalu, dan mereka telah mencapai dasar. Di bawah sana, ada sebuah kota besar yang dibangun oleh Istana Surgawi, yang disebut Kota Nantian. Dulunya tempat ini digunakan untuk melindungi diri dari setan, namun kini tidak banyak lagi orang yang menjaganya. Bab 4736, 4 Klan Iblis Kerajaan. Di Kota Nantian, Lu Ming dan yang lainnya mengamati kota dengan indera spiritual mereka. Mereka tidak menemukan seorang guru surgawi pun dan tidak banyak orang yang menjaga kota. Selain itu, formasi pertahanan kota Nantian belum diaktifkan. Kota itu sama sekali tidak dalam kondisi bertahan. Seolah-olah alam semesta gelap telah menjadi taman belakang Istana Surgawi. Tidak ada satupun Master Surgawi. Tentu saja, tidak ada yang menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka melewati kota Nantian dengan mudah dan memasuki wilayah iblis. Di antara para iblis, ada banyak sekali kekuatan dengan berbagai ukuran. Berdasarkan kekuatan-kekuatan dan tingkat bahayanya, mereka dibagi ke dalam beberapa tingkatan oleh Istana Surgawi. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima. Dulu, saat Lu Ming berpartisipasi dalam penilaian prajurit surga, dia telah memasuki zona level 2. Zona ini dipenuhi oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka menemukan makhluk non-iblis masuk, mereka akan melancarkan serangan. Namun, kali ini, ketika Lu Ming dan yang lainnya memasuki wilayah yang dikuasai oleh para iblis, mereka tidak diserang oleh para iblis. Ini karena semua iblis berada di bawah kendali mereka. Itu dikendalikan oleh suku manusia surgawi. Lu Ming dan yang lainnya menemukan bahwa ada satu atau dua anggota suku manusia surgawi di setiap pasukan iblis. Semua iblis patuh dan menerima perintah dari suku manusia surgawi. Saat melihat pemandangan ini, wajah Lu Ming dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka melanjutkan perjalanan dan melewati sejumlah besar pasukan iblis. Baik pasukan iblis tingkat kedua atau ketiga, atau pasukan iblis tingkat keempat atau kelima, mereka semua mematuhi suku manusia surgawi. Apa yang terjadi di alam semesta yang gelap? Mengapa semua setan jahat mematuhi suku manusia surgawi? Dewa yang berjumlah banyak itu berbicara dengan sangat terkejut. Ini bukan hanya beberapa kekuatan. Sepertinya seluruh Dark Universe adalah sama. Metode macam apa yang bisa menghasilkan efek yang begitu mengejutkan? Xian Yanxing berkata, meskipun dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya dan berpengetahuan luas, dia tidak dapat menebak apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, ini jelas bukan hal baik bagi tentara penghancur surga. Kita akan tahu begitu kita menangkap beberapa pembudidaya manusia surgawi dan menginterogasi mereka. Lu Ming berkata. Kemudian, dia mulai bertindak. Dia memasuki kekuatan iblis tingkat kelima tanpa suara dan mengalahkan anggota suku manusia surgawi yang menjaga tempat itu. Kultivator suku manusia surgawi itu hanya memiliki basis kultivasi alam surgawi. Secara alami, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di tempat terpencil, kamu Lu Ming. Beraninya kamu datang ke Dark Universe.
Kaisar surgawi dari suku manusia surgawi mengenali Luming sekilas dan berteriak ngeri. Dia tidak menyangka Luming begitu berani. Dia benar-benar berani memasuki alam semesta gelap saat ini. Aku tidak ingin membuang-buang napasku untukmu. Katakan padaku, apa yang terjadi di alam semesta yang gelap? Bagaimana kau mengendalikan para iblis? Luming bertanya dengan dingin. Jangan pernah berpikir untuk meminta sepatah kata pun dariku. Kaisar surgawi dari suku manusia surgawi berteriak. Benarkah? Anda benar-benar punya nyali. Sayangnya, tidak semua orang punya nyali. Jika Anda tidak mengatakannya, orang lain akan mengatakannya. Teruskan. Luming berkata dengan dingin. Di bawah tatapan ngeri kaisar surgawi dari suku manusia surgawi, dia menginjak-injak dan tubuh kaisar surgawi dari suku manusia surgawi itu tercabik-cabik. Dia meninggal di tempat. Kemudian, Luming dan yang lainnya pergi ke kekuatan iblis lain untuk menangkap dan menginterogasi anggota suku manusia surgawi yang bertugas di sana. Seperti yang dikatakan Luming, tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu. Ketika mereka menginterogasi orang ketiga, orang itu berbicara dengan patuh. Itu adalah serangga leluhur iblis. Tuan Dewa, Anda telah menyebarkan serangga leluhur iblis ke udara alam semesta gelap. Serangga leluhur iblis sangat kecil, tetapi dapat memasuki tubuh setiap iblis melalui udara. Serangga leluhur iblis akan merusak iblis, dan begitu Anda dirusak oleh serangga leluhur iblis, Anda hanya dapat mendengarkan perintah kami dengan patuh seperti boneka. Kaisar Dewa ketiga dari suku manusia surgawi berkata dengan suara gemetar. Serangga nenek moyang setan, Luming, Xian Yanxing, Dandan, Bond Demon, dan Myriad God semuanya tercengang karena mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Apa itu serangga nenek moyang iblis? Dari mana asalmu? Luming bertanya. Entahlah. Ini adalah rahasia utama ras kita. Bahkan banyak master surgawi tidak mengetahuinya. Kita hanya tahu bagaimana menjalankan misi kita. Kata Kaisar surgawi dari umat manusia surgawi. Apakah semua setan jahat di alam semesta yang gelap dikendalikan oleh suku manusia surgawi? Atau adakah kekuatan setan jahat yang tidak berada di bawah kendali mereka? Luming bertanya lagi. Memang ada kekuatan jahat yang tidak berada di bawah kendali serangga leluhur iblis. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Kata Kaisar surgawi dari umat manusia surgawi. Mata Luming dan kelompoknya berbinar. Pasukan mana mereka? Di mana mereka berada? Luming terus bertanya. Total ada 4 keluarga kerajaan. 2 di antaranya sudah berada di bawah kendali kita, dan 2 lainnya tidak. Saya punya peta Dark Universe di sini. Anda bisa melihatnya. Saat sang kaisar surgawi manusia berbicara, dia mengeluarkan sebuah peta dari cincin penyimpanannya. Luming mengambilnya dan memasukkan energinya. Sebuah peta muncul begitu saja. Itu memang peta Dark Universe. Di peta itu, kekuatan Dark Universe ditandai dengan jelas. Ini termasuk 2 keluarga iblis kerajaan yang tidak dikendalikan. Semuanya, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Bisakah kalian mengampuni nyawaku? Kaisar surgawi dari suku manusia surgawi memandang Luming dan yang lainnya dengan gelisah. Dia mengatakan semua ini agar bisa hidup. Aduh, sebelum dia bisa bereaksi, Dewa Segudang melancarkan gerakannya, memusnahkan tubuh dan jiwanya dalam satu gerakan. Kau tahu kita sudah masuk, tapi kau masih ingin hidup. Naif sekali. Myriad God mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh. Ayo kita pergi dan temukan 2 keluarga iblis kerajaan yang tidak dikendalikan. Kata Luming. Xian Yanxing, Dandan, dan Pantheon tidak banyak bicara dan mengikuti Luming. Dengan peta itu, mereka tidak perlu mencari secara membabi buta. Di Dark Universe saat ini, hampir tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka. Oleh karena itu, mereka sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di salah satu wilayah yang diduduki oleh ras iblis kerajaan. Raja iblis pertama yang mereka temui adalah iblis bermata ungu. Total ada 4 ras iblis kerajaan, dan mereka adalah kekuatan iblis terkuat di alam semesta yang gelap. Garis keturunan mereka kuat, jauh di atas iblis lainnya, dan kekuatan mereka juga yang terkuat. Keempat ras iblis kerajaan menempati 2/3 wilayah alam semesta yang gelap. Kekuatan iblis lainnya di semua tingkatan hampir semuanya merupakan kekuatan bawahan dari 4 keluarga kerajaan. Membunuh. Bunuh mereka. Luming dan kelompoknya sedang terbang ketika mereka tiba-tiba mendengar serangkaian teriakan.
Niat membunuh yang dingin melonjak ke arah Lu Ming dan kelompoknya seperti gelombang pasang. Lalu, sosok-sosok yang besar dan kekar bergegas keluar dari pegunungan sekitar. Sosok-sosok ini memiliki sayap di punggung mereka. Mereka semua adalah iblis dan sangat kuat. Mereka semua telah mencapai alam dewa surgawi dan dikenal sebagai penguasa iblis di antara iblis. Sebanyak puluhan master iblis menyerbu ke arah Lu Ming dan kelompoknya. Kelompok Lu Ming yang beranggotakan 5 orang memiliki indera spiritual yang tajam. Mereka segera bereaksi dan menangkis serangan tersebut. Pendatang baru itu sangat kuat. Mundurlah dan serahkan pada kami. Suara agung terdengar dari langit. Kemudian, tekanan dahsyat menekan Lu Ming dan yang lainnya. Setelah itu, beberapa serangan mengerikan dilancarkan ke arah mereka. Dan EBSCP, puncak dewa-dewa. Lu Ming dan yang lainnya tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa serangan di atas berasal dari seorang ahli master surgawi tingkat atas. Itu sangat mengerikan. Bab 4737, Setan Bermata Ungu. Orang-orang yang menyerang Lu Ming dan yang lainnya di langit pasti berada di puncak alam master iblis. Mereka sangat kuat dan jumlahnya banyak. Serahkan padaku. Setan tulang itu mengeluarkan raungan panjang dan menyerang ke depan. Ia bahkan tidak menggunakan senjata suci tingkat asal dan hanya menyerang dengan telapak tangannya yang hitam pekat. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian ledakan, sosok iblis tulang itu jatuh kembali ke tempat semula, sama sekali tidak terluka. Raja Iblis Puncak di langit terdorong mundur oleh benturan itu. Baru pada saat itulah Lu Ming menyadari bahwa ada total 7 Master Iblis Puncak di langit. Namun, mereka benar-benar tidak diuntungkan saat menghadapi iblis tulang. Pada saat yang sama, Lu Ming juga menyadari bahwa iblis-iblis ini sangat berbeda dari iblis-iblis yang pernah dilihatnya di masa lalu. Setan-setan jahat ini hanya sedikit lebih tinggi dan lebih ramping daripada manusia. Pada saat yang sama, penampilan mereka lebih mirip manusia. Setan-setan yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu semuanya memiliki mulut dan taring lebar, dan mereka tampak ganas. Namun, iblis-iblis ini tidak seperti itu. Mereka tampak hampir sama seperti manusia, kecuali bahwa mereka masih memiliki sepasang sayap iblis di punggung mereka. Dan mata mereka semua berwarna ungu. Ras iblis bermata ungu. Lu Ming mengerti bahwa orang-orang ini pastilah orang-orang kuat dari klan iblis bermata ungu, salah satu dari 4 klan iblis kerajaan. Orang-orang ini tidak dikendalikan oleh suku manusia surgawi. Ketujuh setan itu menatap iblis tulang itu dengan kaget. Iblis tulang terlalu kuat. Ketujuh orang itu bukanlah tandingannya bahkan ketika mereka bersatu. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Tampaknya seorang penguasa surga kelas atas dari istana surgawi telah datang. Baiklah, akan menjadi kerugian besar bagi istana surgawi jika Anda terbunuh. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Kemudian, sekelompok orang datang. Kelompok orang ini berjumlah lebih dari 100 orang. Mereka semua berasal dari ras iblis bermata ungu, dan masing-masing iblis memancarkan aura yang menakutkan. Ada ratusan penguasa iblis, dan mereka semua berada di wilayah penguasa iblis. Anjing-anjing istana surgawi. Bunuh mereka. Salah satu penguasa iblis melangkah maju sambil memegang pisau iblis hitam di tangannya. Tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Sayap iblis di punggungnya mengepak, dan sosoknya seperti petir hitam, menerkam ke arah iblis tulang. Pria ini sebenarnya ingin melawan iblis tulang sendirian. Pedang iblis itu menebas, dan cahaya pedang yang mengerikan itu langsung menuju ke kepala iblis tulang itu. Setan tulang tidak kenal takut. Dia menggunakan telapak tulangnya untuk menyerang musuh. Dengan suara berdenting, telapak tangan tulang itu bertabrakan dengan bila iblis, menyebabkan ledakan dahsyat. Tubuh Raja Iblis bergetar hebat dan dia mundur dengan cepat. Bila iblis di tangannya benar-benar terkelupas. Itu adalah senjata dewa tingkat utama dan bukan senjata dewa tingkat asal. Kau ingin melawanku sendirian. Kau sangat naif. Kau hanya memamerkan kemampuanmu di depan seorang ahli. Setan tulang berteriak dingin. Tubuhnya bergerak bagai kilat, dan ia menyerang lawannya. Telapak tangan tulangnya terus-menerus menyerang, dan lawannya terus mundur. Setan bermata ungu lainnya semuanya terkejut. Raja Iblis yang menyerang adalah salah satu Raja Iblis terkuat di ras Iblis. Hanya sedikit Raja Iblis yang bisa menandinginya, tetapi dia bukan tandingan Iblis tulang. Kekuatan pihak lain terlalu mengejutkan. Sebenarnya, bukan berarti Master Iblis ini tidak kuat. Sebaliknya, kekuatannya sangat mengejutkan.
Kekuatan tempurnya hampir mendekati 4 penguasa surga terkuat di Istana Surgawi. Meski sedikit lebih buruk, itu tidak terlalu jauh. Namun sayang, ia ditahan oleh iblis tulang. Setan tulang adalah leluhur Dao Iblis, dan iblis juga iblis. Ki iblis lawannya ditahan oleh iblis tulang, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan tempur penuhnya sama sekali. Bahkan jika iblis tulang tidak menggunakan senjata dewa, dia masih dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Ayo serang bersama. Tidak perlu bicara soal keadilan dari Istana Surgawi itu. Ya, mari kita serang bersama. Para iblis lainnya meraung. Seketika, lebih dari 10 iblis menerkam Lu Ming dan kelompoknya. Semua orang, berhenti. Kami bukan dari Istana Surgawi. Lu Ming meraung. Jangan coba-coba berdalih. Apakah menurutmu kami akan percaya padamu? Bunuh mereka. Lebih dari selusin kekuatan iblis mendekati Lu Ming dan yang lainnya dalam sekejap. Mereka melancarkan serangan mengerikan yang menghujani Lu Ming dan yang lainnya. Ledakan. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia mengeluarkan tombak Ares dan bertukar pukulan dengan 2 Master Iblis Puncak secara berturut-turut, memblokir serangan mereka. Pada saat yang sama, Dandan, 10.000 dewa, dan Xian Yanxing juga melancarkan gerakan mereka. Cangkang kura-kura di punggung Dandan membesar dengan cepat, dan cangkang kura-kura itu ditutupi dengan rune yang padat. Rune-rune ini sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Rune kecil yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan, membentuk formasi yang berbeda-beda. Dia tidak memiliki satupun dari ini di masa lalu, jadi jelas bahwa dia memperolehnya di reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu susunan rune memancarkan cahaya yang cemerlang. Tiba-tiba, beberapa perisai besar muncul di langit. Serangan para Master Iblis Puncak membombardir perisai-perisai ini, tetapi tidak berhasil menembusnya. Hahaha, saya akan biarkan kalian merasakan sedikit formasi hebat dari era terakhir. Dandan tertawa bangga. Di sisi lain, Xian Yanxing bertarung sendirian dengan beberapa Master Iblis tingkat atas. Dia tidak dirugikan. Mengaum, 10.000 dewa meraung, dan tubuh mereka membesar dengan cepat. Darah dan ki mereka mendidih, dan otot-otot mereka menggembung. Dengan satu pukulan, mereka meledakkan serangan dari seorang Master Iblis Puncak. Kekuatan surgawi Myriad God telah bermutasi. Hati Lu Ming tergerak. Kekuatan surgawi 10.000 dewa adalah yang terkuat di antara kekuatan surgawi purba. Namun, sekarang, kekuatan itu telah berubah dan menjadi lebih mengerikan. Sama seperti Si, kekuatan Dewa Si juga telah berubah. Namun, kekuatan dewa setelah transformasi dewa yang tak terhitung jumlahnya tampaknya lebih kuat dan lebih mengerikan daripada kekuatan Si. Iblis tulang hanya berada di tingkat ke-7 alam Master Surgawi, tetapi dia bisa melawan Master Iblis Puncak sendirian. Dalam hal kekuatan tempur, meskipun dia sedikit lebih rendah dari Lu Ming, dia tidak jauh dari itu. Setan-setan di sekitarnya tercengang. Mereka benar-benar terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming dan yang lainnya terlalu kuat. Masing-masing dari mereka adalah monster abnormal. Sejak kapan Istana Surgawi memiliki begitu banyak monster abnormal? Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Kita akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka semua. Kita pasti akan membuat Istana Surgawi menderita kerugian besar. Benar, serang. Lebih banyak iblis meraung dan ingin menyerang bersama untuk membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Semua orang, kalian salah paham. Kami bukan dari Istana Surgawi. Kami dari pasukan penghancur langit. Kami di sini untuk bekerja sama dengan kalian. Lu Ming terus meraung. Omong kosong, siapa yang akan percaya padamu? Salah satu iblis yang bertarung dengan Lu Ming meraung dan terus menyerang. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara jelas terdengar. Suara ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Setelah terdengar, semua setan jahat berhenti dan mundur. Lu Ming melihat ke arah suara itu. Suara itu berasal dari seorang iblis muda. Dan itu adalah seorang wanita. Wanita ini hampir tidak berbeda dengan manusia. Dia memiliki tubuh yang anggun dan terbuat dari bahan-bahan yang suci. Dia mengenakan gaun ungu dan memiliki sepasang mata seperti permata ungu. Dia akan menjadi kecantikan yang tak tertandingi bahkan di antara umat manusia. Namun, Lu Ming yakin bahwa pihak lain itu pastilah iblis. Meskipun sayap iblis di punggungnya telah ditarik, aura yang dipancarkannya sudah pasti milik iblis. Dan EBSP,
Kultivasinya berada pada level ke-6 dewa-dewa. Putri, orang-orang ini pastilah orang-orang jenius yang tak tertandingi yang dibina dengan cermat oleh Istana Surgawi. Apakah kita tidak akan menyingkirkan mereka? Kata seorang iblis. Mereka mungkin bukan dari Istana Surgawi. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka berasal dari pasukan penghancur langit. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Bab 4738, Asal-usul Dewa dan Setan. Wanita muda itu tersenyum genit. Dari percakapan mereka, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia adalah putri dari ras iblis bermata ungu. Putri, Anda tidak bisa begitu saja mempercayai orang lain. Seorang iblis menasihati. Kalian benar. Putri iblis itu mengangguk dan menatap Luming dan yang lainnya. Apakah kalian punya cara untuk membuktikan bahwa kalian bukan dari Istana Surgawi, tetapi dari pasukan penghancur langit? Tidak perlu dibuktikan. Dewa-dewa asli dan suku manusia surgawi akan bertarung sampai mati. Aku adalah dewa-dewa asli. Bagaimana aku bisa menjadi anggota Istana Surgawi? Dewa Segudang berteriak. Anda benar. Dewa primitif dan suku manusia surgawi adalah musuh, dan Anda adalah dewa primitif. Namun, ada lebih dari satu atau dua dewa primitif yang dikendalikan oleh suku manusia surgawi dalam sejarah. Sang putri iblis tertawa. Anda, Myriad God sejenak kehilangan kata-kata. Lalu, bagaimana dengan tubuh terlarang? Kata Luming. Tubuh terlarang. Mata putri iblis berbinar. Kudengar tubuh terlarang dan suku manusia surgawi adalah musuh bebuyutan. Mungkinkah salah satu dari kalian memiliki tubuh terlarang? Aku adalah tubuh terlarang. Kata Luming. Kamu memiliki tubuh terlarang. Hampir semua iblis memandang Luming. Putri, kami tidak pernah bersentuhan dengan tubuh terlarang itu. Dia bilang dia memiliki tubuh terlarang itu, tetapi kami tidak tahu. Kata setan. Luming terdiam. Setan-setan ini sangat berhati-hati. Namun, itu bisa dimengerti. Sekarang iblis jahat dalam bahaya, siapapun harus lebih berhati-hati. Apakah kamu punya bukti yang menunjukkan bahwa kamu berasal dari pasukan penghancur surga? Kalau kamu bisa membuktikannya, kita bisa duduk dan bicara. Kata putri iblis. Sederhana. Luming tersenyum dan dengan tenang mengeluarkan sepotong batu napas bayangan. Dan EBSCP, saat mereka bertarung memperebutkan tubuh Raja Manusia di dunia halo, semua orang telah ditekan ke level pertama Master Dewa untuk pertempuran tersebut. Banyak orang diam-diam merekamnya dengan batu nafas bayangan, terutama adegan pertempuran antara Luming dan Ye Abadi. Saat itu, kereta terbang hanya dapat memastikan jati diri sebenarnya dari Ye yang tak dapat mati setelah menyaksikan pertarungan antara Luming dan dia. Untuk mempelajari teknik asli yang digunakan oleh Unding Ye, Luming telah membuat salinannya dan membawanya bersamanya. Sekarang, teknik itu dapat digunakan dengan baik. Gambaran pertempuran antara dia dan suku manusia surgawi muncul dari batu napas bayangan. Saat melihat pemandangan ini, tidak diragukan lagi bahwa Luming adalah anggota pasukan penghancur langit. Ini karena tidak bisa dipalsukan. Di layar, ada ribuan dewa-dewa di kedua sisi. Mereka memang dari pasukan penghancur surga. Setan-setan di sekitar akhirnya menarik kembali aura mereka. Sang putri iblis, ditemani beberapa ahli, berjalan menuju Luming dan kelompoknya. Saya minta maaf atas kesalahpahaman tadi. Kata putri iblis. Saya mengerti. Kalau kami juga akan berhati-hati. Luming berkata dan menyimpan batu pemusnah bayangan itu. Adik perempuan ini bernama Zixuan. Bagaimana aku harus menyapa kalian? Kata putri iblis. Luming dan kelompok melaporkan nama mereka. Semuanya, bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Apakah orang-orang istana surgawi tidak menghentikan kalian? Dalam sejarah, tidak ada seorang pun di luar istana surgawi yang pernah memasuki tempat ini. Zixuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang dunia telah berubah, istana surgawi telah mengirim semua ahli mereka untuk menyerang perkemahan tentara penghancur surga. Mereka tidak waspada terhadap alam semesta yang gelap. Setelah itu, Luming menjelaskan secara singkat situasi alam semesta purba saat ini. Begitu ya, aku tidak menyangka situasinya akan begitu menegangkan. Wajah Zixuan juga berubah serius. Putri Zixuan, karena kamu tidak berada di bawah kendali cacing iblis leluhur, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk menyerang? Istana surgawi sekarang tidak berdaya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kata Luming. Jika setan jahat dapat menyerang,
mereka akan mampu menahan sebagian pasukan istana surgawi, dan tentara penghancur surga akan mempunyai peluang lebih baik untuk membalikkan keadaan. Bukannya kami tidak mau, tapi kami tidak bisa. Zixuan menghela nafas. Mengapa kamu berkata begitu? Lu Ming bertanya. Apakah menurutmu kita tidak terpengaruh oleh serangga leluhur iblis? Dari semua iblis di alam semesta yang gelap, tidak ada satupun yang dapat lolos dari pengaruh serangga leluhur iblis. Kita hanya menggunakan metode khusus untuk menekannya, tetapi kita tidak dapat menekannya terlalu lama. Setelah jangka waktu tertentu, kita harus memasuki lokasi tertentu untuk menekannya lagi. Jika tidak, kita akan sepenuhnya terkikis oleh serangga leluhur iblis. Zixuan berkata sambil tersenyum pahit. Hati Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya hancur total. Ternyata ras iblis bermata ungu juga telah terkikis oleh serangga leluhur iblis, hanya ditekan dengan beberapa metode, tetapi tidak dapat pergi untuk waktu yang lama. Kalau begitu, bukankah tak ada seorang pun yang mampu menahan istana surgawi? Apa itu serangga nenek moyang iblis? Apakah ada cara untuk menghilangkannya sepenuhnya? Lu Ming bertanya. Ada, kata Zisang. Ada apa? Mungkin kami bisa membantu. Kata Lu Ming. Kalian. Zixuan sepertinya teringat sesuatu. Sepasang mata ungunya tiba-tiba menjadi cerah. Berbicara tentang serangga leluhur iblis, kita harus mulai dari sumbernya. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak ikut dengan saya ke ibu kota iblis? Kata Zisang. Tentu, Lu Ming tidak ragu-ragu dan mengangguk. Pasukan penghancur surga tidak memiliki permusuhan dengan 10.000 iblis. Sebaliknya, mereka memiliki musuh yang sama. Dia percaya bahwa ras iblis bermata ungu tidak akan menyakiti mereka. Segera, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya mengikuti Zixuan dan yang lainnya ke Shanghai. Kota iblis merupakan ibu kota ras iblis bermata ungu, dan nama lengkapnya adalah Kota Iblis Bermata Ungu. Dalam perjalanan, mereka mengetahui bahwa para ahli alam asal ras iblis bermata ungu telah menyegel diri mereka sendiri karena datangnya malapetaka asal besar. Saat ini, klan iblis bermata ungu untuk sementara dikelola oleh Zixuan. Zixuan secara alami memiliki saudara kandung, tetapi di antara semuanya, Zixuan memiliki bakat tertinggi. Dia adalah jenius nomor satu di antara generasi muda iblis bermata ungu, dan dia memiliki prestise tinggi di antara iblis bermata ungu. Tak lama kemudian, mereka tiba di Shanghai. Zixuan telah menyiapkan jamuan makan, dan semua orang makan dan minum sambil mengobrol. Kami baru menemukan asal-usul serangga leluhur iblis setelah banyak putaran verifikasi. Jika kesimpulan kami benar, serangga leluhur iblis seharusnya telah disempurnakan oleh suku manusia surgawi menggunakan daging dan darah leluhur iblis, serta beberapa bahan lainnya, menggunakan metode yang unik. Zixuan menjelaskan, daging dan darah leluhur iblis. Bagaimana bisa berakhir di tangan suku manusia surgawi? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, apakah kamu tidak tahu tentang asal-usul suku manusia surgawi dan setan AS? Zixuan melirik Lu Ming dan bertanya. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Bukan hanya dia, tetapi Xian Yanxing, Bond Demon, Dan, dan Pantheon juga menggelengkan kepala satu demi satu. Mereka menatap Zixuan dengan penuh berharap mendengar beberapa rahasia darinya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Suku manusia surgawi dan suku iblis sama-sama berasal dari era sebelumnya. Kata Zisang. Apa? Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya terkejut. Mata mereka membelalak. Suku manusia surgawi dan suku iblis keduanya berasal dari era sebelumnya. Apakah mereka klan besar dari era sebelumnya? Penghuni daratan yang kacau. Setelah perubahan era, apakah mereka diwariskan sampai sekarang? Itu sungguh tak terbayangkan. Legenda mengatakan bahwa pada akhir era terakhir, perang yang mengejutkan terjadi di Tanah Purba. Tanah Purba hancur dan semuanya hancur. Tidak ada yang tersisa, dan seluruh alam semesta berubah menjadi reruntuhan. Bagaimana suku manusia surgawi dan para setan bisa bertahan hidup? Bab 4739, Kristal Darah Iblis Leluhur. Pada era terakhir, manusia, iblis, dan penyihir mendominasi tanah yang belum ternoda. Ketiga suku tersebut menguasai seluruh tanah. Di antara mereka, suku manusia adalah yang paling kuat. Suku iblis dan suku penyihir mungkin tidak sekuat suku manusia. Suku manusia surgawi dan suku iblis sebenarnya adalah pelayan suku manusia. Zixuan terus menjelaskan,
mengejutkan semua orang dengan kata-katanya, membuat Lu Ming dan yang lainnya tercengang. Suku manusia surgawi dan suku iblis sebenarnya adalah pelayan suku manusia di era terakhir. Anda tidak perlu terkejut. Hal ini tercatat dalam buku-buku kuno tentang kita para iblis. Suku manusia surgawi pada awalnya tidak disebut suku manusia surgawi, tetapi suku setengah manusia. Baru pada era baru mereka mengubah nama mereka menjadi suku manusia surgawi. Artinya surganya umat manusia. Lucu sekali. Menurutmu, apakah nama ini dapat mengubah fakta bahwa mereka dulunya adalah pelayan? Zi Xuan mengejek. Lu Ming dan kelompoknya tercengang. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di balik ini. Apa yang mereka ketahui di masa lalu kemungkinan besar hanyalah puncak gunung es. Setelah itu, perang yang mengguncang bumi pecah di alam semesta purba. Benua purba hancur, dan energi destruktif yang dihasilkan memusnahkan semua makhluk hidup. Suku manusia surgawi dan suku iblis beruntung, dan hanya beberapa dari suku mereka yang selamat. Zi Xuan melanjutkan, menurut legenda, pada era terakhir, daratan yang kacau hancur, dan bahkan yang transenden pun mati. Semua makhluk hidup berjalan menuju kepunahan. Bagaimana klan iblis dan klan manusia surgawi bertahan hidup? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami hanya beruntung. Zi Xuan menepisnya dengan kalimat santai, seolah dia tidak ingin menyebutkannya lagi. Mata Lu Ming berkedip tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu bahwa Zi Xuan kemungkinan besar masih menyembunyikan sesuatu, tetapi karena dia tidak ingin mengatakannya, dia tidak bisa bertanya terlalu banyak. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Dulu, selama pertempuran yang mengguncang dunia di benua terpencil, beberapa leluhur ras iblis ikut serta dalam pertempuran dan tewas di sana. Mereka kemungkinan besar tertinggal di suatu tempat di reruntuhan alam semesta dan ditemukan oleh ras manusia surgawi. Mereka kemudian digunakan untuk memurnikan serangga ras iblis. Garis keturunan iblis sangat ketat. Serangga leluhur iblis yang mereka perbaiki dari darah dan daging leluhur iblis memiliki efek penekan yang sangat kuat pada kita, generasi iblis selanjutnya. Itulah sebabnya kita mudah terkikis. Bahkan keberadaan di alam asal merasa sulit untuk menolak karena itu adalah penindasan yang berasal dari garis keturunan. Zi Xuan terus menjelaskan. Lu Ming dan yang lainnya akhirnya mengerti asal-usul cacing leluhur iblis. Cacing iblis leluhur disempurnakan oleh klan surgawi menggunakan daging dan darah iblis leluhur yang telah mati di hutan belantara pada era terakhir. Mengapa kalian para setan berseteru dengan suku manusia surgawi? Kalian dulunya adalah bawahan suku manusia di alam liar. Kali ini, Xian Yanxing yang bertanya. Sebenarnya, inilah yang ingin ditanyakan Lu Ming, dan yang lainnya. Itu karena suku manusia surgawi itu hina dan tak tahu malu. Mereka menjebak suku kita di alam semesta yang gelap ini. Mata Zi Xuan menyala karena kebencian. Lu Ming dan yang lainnya tercengang. Mungkinkah para iblis awalnya tidak berada di alam semesta yang gelap, tetapi suku manusia surgawi berada di alam semesta yang gelap? Ngomong-ngomong, ini adalah kisah dari masa lalu. Ini juga terkait dengan bagaimana ras iblis bermata ungu saya mampu melawan serangga leluhur iblis untuk waktu yang singkat. Zi Xuan melanjutkan. Lu Ming dan kelompoknya menajamkan telinga untuk mendengarkan. Alasan mengapa ras iblis bermata ungu mampu menahan korosi serangga leluhur iblis untuk waktu yang singkat adalah karena ras kami memiliki bubuk kristal darah leluhur iblis. Kata Zi Sang. Bubuk kristal darah leluhur iblis. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya masih bingung. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka dengar hari ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Benar sekali. Bubuk kristal darah iblis leluhur, sesuai namanya, adalah bubuk yang digiling dari kristal darah iblis leluhur. Kristal darah leluhur iblis adalah harta karun paling berharga dari klan iblis jahat. Konon, benda ini terkait dengan kelahiran klan iblis jahat. Benda ini sangat kuno, dan merupakan fondasi serta sumber iblis jahat. Bahkan, benda ini lebih tua dari leluhur iblis jahat. Ras kita telah meleburkan bubuk kristal darah iblis leluhur ke dalam air. Kemudian, kita akan merendam diri kita di dalam air. Dengan menggunakan kekuatan bubuk kristal darah iblis leluhur, kita dapat menekan serangga iblis leluhur. Zi Xuan menjelaskan. Lu Ming dan yang lainnya mengerti. Alasan mengapa cacing leluhur iblis dapat merusak iblis adalah karena ia dimurnikan dari daging dan darah beberapa leluhur iblis.
Ia lebih unggul dari iblis-iblis yang lebih muda. Dan kristal darah iblis itu mampu menekan primogenitor iblis, itulah sebabnya ia dapat menekan serangga leluhur iblis. Sayang sekali kita memiliki terlalu sedikit bubuk kristal darah iblis leluhur. Setelah diencerkan dengan air, kekuatannya telah sangat berkurang. Itu sama sekali tidak dapat menghancurkan serangga iblis leluhur di tubuh kita. Itu hanya dapat ditekan untuk waktu yang singkat. Setelah beberapa waktu, serangga iblis leluhur di tubuh kita akan aktif kembali. Kita harus masuk ke dalam air lagi dan menggunakan kekuatan bubuk kristal darah iblis leluhur untuk menekan serangga iblis leluhur lagi. Zixuan menghela nafas. Maksudmu jika bubuk kristal darah iblis leluhur tidak terlalu diencerkan, itu dapat sepenuhnya memusnahkan cacing iblis leluhur di tubuhmu. Lu Ming bertanya. Benar, namun, jumlah bubuk kristal darah iblis leluhur yang dimiliki klan saya benar-benar terlalu sedikit. Selain itu, ada terlalu banyak anggota klan. Tidak mungkin hanya menggunakannya untuk menyelamatkan beberapa orang dan tidak peduli dengan sebagian besar anggota klan. Kata Zisang. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa memperoleh lebih banyak bubuk kristal darah iblis leluhur, atau mungkin, memperoleh kristal darah iblis leluhur yang lengkap? Lu Ming bertanya. Beginilah aku ingin menceritakan kepadamu tentang asal-muasal perseteruan antara kaum iblis dan kaum manusia surgawi. Sebenarnya, kristal darah iblis leluhur ada di alam semesta yang gelap. Kata Zisang. Mata Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berkedip, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa Zixuan akan melanjutkan. Setelah era terakhir berakhir, era berubah, dan alam semesta purba saat ini terbentuk. Para iblis jahat dan suku manusia surgawi cukup beruntung untuk bertahan hidup. Aku tidak menyangka suku manusia surgawi memperoleh kristal darah iblis leluhur, harta karun utama suku Deviant, dari suatu tempat. Mereka tidak mengembalikan kristal darah iblis leluhur kepada ras iblis. Sebaliknya, mereka menaruhnya di alam semesta yang gelap dan menyampaikan berita itu kepada 4 keluarga kerajaan ras iblis. Kristal darah iblis leluhur adalah harta paling berharga dari para iblis jahat. Keempat keluarga kerajaan ingin menguasainya, jadi mereka membawa semua iblis jahat ke alam semesta yang gelap dan memulai perang untuk memperebutkan kristal darah iblis leluhur. Ketika keempat klan kerajaan dan bawahan mereka memasuki alam semesta gelap, suku manusia surgawi mengambil kesempatan untuk memblokir pintu masuk dan mencegah suku iblis jahat kembali ke alam semesta purba. Mereka juga membunuh semua iblis jahat yang tersisa di alam semesta purba. Awalnya, keempat klan kerajaan tidak terlalu memperhatikannya karena mereka sedang memperebutkan kristal darah iblis leluhur. Saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, semuanya sudah terlambat. Jalan keluar telah diblokir sepenuhnya. Suku manusia surgawi telah mengirim sejumlah besar pembangkit tenaga listrik untuk menjaganya. Adapun klan iblis, mereka telah bertarung satu sama lain untuk memperebutkan kristal darah iblis leluhur dan telah menderita kerugian besar. Sudah terlambat bagi mereka untuk keluar. Setelah penjelasan Zixuan, Lu Ming, Xian Yanxing, Dan, dan yang lainnya akhirnya memiliki pemahaman umum tentang perseteruan antara iblis dan suku manusia surgawi. Dia juga tahu mengapa setan tinggal di alam semesta yang gelap. Bab 4740, Permintaan Zixuan. Menurut Zixuan, pada awal era ini, suku iblis lebih kuat dari suku manusia surgawi. Namun, karena keempat klan kerajaan saling membunuh, kekuatan mereka secara keseluruhan menjadi sangat lemah. Pada akhirnya, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebanding dengan suku manusia surgawi, dan mereka terperangkap di alam semesta yang gelap oleh suku manusia surgawi, tidak dapat pergi. Lalu, bagaimana dengan kristal darah leluhur iblis? Kalian berempat klan kerajaan memperebutkannya, tetapi klan mana yang berakhir di tangan leluhur iblis? Lu Ming bertanya. Tak seorang pun mendapatkannya. Zixuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Raja manusia telah memasang penghalang di sekeliling kotak harta karun yang berisi kristal darah iblis leluhur. Ketika keempat keluarga kerajaan besar iblis memperebutkannya, mereka secara tidak sengaja memicu penghalang di kotak harta karun tersebut. Penghalang itu terbuka dan menyelimuti seluruh area. Semua iblis yang diselimuti penghalang itu berubah menjadi abu. Saat itu, banyak ahli dari 4 keluarga kerajaan yang meninggal di bawah penghalang. Penghalang yang didirikan oleh Raja Umat Manusia. Itu adalah Raja Manusia. Lu Ming terkejut.
Kamu sudah tahu bahwa klan iblis dulunya adalah pelayan klan manusia di tanah yang tidak tercemar. Pelindung yang didirikan oleh Raja Manusia memiliki efek pengekangan yang kuat pada klan iblis. Oleh karena itu, bahkan jika kristal darah iblis leluhur berada di suatu tempat di alam semesta yang gelap, setiap iblis tahu di mana itu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Selama mereka melangkah ke dalam jangkauan pelindung, mereka akan berubah menjadi abu. Hal yang sama juga berlaku untuk suku manusia surgawi. Dahulu kala, ada beberapa kultivator suku manusia surgawi yang memasuki tempat itu dan mencoba mengambil kristal darah iblis leluhur. Pada akhirnya, mereka juga ikut menjadi abu. Kata Zisang, "Oh, suatu ketika ada anggota suku manusia surgawi yang ingin mengambil kristal darah iblis leluhur." Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar sekali, suku manusia surgawi ingin memutus jalur mundur suku iblis. Mereka ingin suku iblis terputus dari jalur kultivasi mereka dan tidak memiliki sumber daya untuk kultivasi. Kata Zisang, Lu Ming, Xian Yanxing, Dan, dan yang lainnya bahkan lebih penasaran. Zisuan tampaknya telah menebak pikiran Lu Ming dan yang lainnya. Ia melanjutkan, apakah kalian semua sangat penasaran tentang bagaimana klan iblis terperangkap dalam alam semesta yang gelap dan tidak dapat memasuki reruntuhan alam semesta untuk mencari sumber daya? Bagaimana mereka berkultivasi di alam dewa surgawi dan alam asal? Lu Ming dan yang lainnya segera mengangguk. Sebenarnya pertanyaan ini telah lama tersembunyi dalam hati Lu Ming. Dan EBSP, di alam semesta purba, begitu kultivasi seseorang mencapai alam dewa penguasa, mereka harus memasuki reruntuhan alam semesta untuk mencari sumber daya guna meningkatkan diri. Dan EBSP, misalnya, kristal primal dan obat surgawi tingkat penguasa dapat membantu penguasa surgawi maju. Harta karun yang berisi tanda asal dapat membantu para ahli alam asal meningkatkan kultivasi mereka. Alam semesta tidak memiliki semua ini. Kalau bicara logika, seharusnya tidak ada satupun di alam semesta yang gelap, jadi bagaimana iblis bisa naik level? Jika mereka tidak bisa naik level dan tidak memiliki lebih banyak ahli untuk melengkapi mereka, para iblis sudah akan dihancurkan oleh istana surga sejak lama. Itu masih karena kristal darah iblis leluhur. Meskipun ada penghalang pada kotak yang berisi kristal darah iblis leluhur yang mencegah seseorang mendekat, aura kristal darah iblis leluhur terus-menerus bocor keluar, memengaruhi area luas di sekitarnya. Dalam jarak 100 juta mil dari kristal darah iblis leluhur, itu akan memengaruhi segalanya dan menghasilkan sejenis batu darah. Batu darah ini bahkan dapat meningkatkan kultivasi iblis di alam master iblis setelah menyerapnya. Sangat mungkin batu darah tingkat tinggi lahir darinya. Batu ini sangat membantu bahkan bagi keberadaan timbal balik. Batu ini seperti harta karun yang mengandung tanda asal. Suku manusia surgawi sama sekali tidak menduga hal ini. Mereka telah berencana untuk menjebak ras iblis di alam semesta yang gelap. Tanpa sumber daya, ras iblis akan semakin lemah, dan akhirnya dimusnahkan oleh mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka kristal darah iblis leluhur memiliki efek seperti itu. Kemudian, mereka menyesalinya dan ingin mengambil kristal darah iblis leluhur, tetapi sudah terlambat. Mereka tidak dapat mendekatinya. Zisuan mencibir. Lu Ming dan yang lainnya tercengang. Ternyata memang begitu. Langit cerah dan siklus karma tidak dapat diprediksi. Selama bertahun-tahun, klan Vian telah menggunakan batu darah yang diproduksi oleh kristal darah leluhur Vian untuk memulihkan sedikit vitalitas secara perlahan. Jika bukan karena permusuhan yang mendalam antara keempat klan kerajaan dan pembunuhan yang sering terjadi, kekuatan kita tidak akan jauh lebih lemah daripada istana surgawi. Zisuan menghela napas. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, baiklah, cukup sekian cerita tentang sejarah antara suku manusia surgawi dan suku iblis. Kali ini, kami ingin meminta bantuanmu untuk mengambil kristal darah iblis leluhur. Para ahli dari suku manusia surgawi dan suku iblis tidak mampu melakukannya. Apakah menurutmu hanya sedikit dari kita yang mampu? Lu Ming terkejut. Aku tidak bisa berkata untuk yang lain, tapi kalian berdua mungkin bisa melakukannya. Kalian berdua manusia. Tatapan Zisuan beralih antara Lu Ming dan Xian Yanxing. Pesona itu dibuat oleh Raja Manusia. Suku manusia surgawi dan suku iblis memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, tetapi mereka mungkin tidak dapat berbuat banyak terhadap suku manusia. Sayangnya, klan iblis kami terjebak di alam semesta yang gelap dan tidak bisa pergi. Jadi,
Kami belum bisa menemukan ahli manusia untuk membantu dalam waktu yang lama. Zixuan menghela nafas. Iblis tidak dapat menemukan bantuan dari ras manusia, tetapi tidak bisakah ras manusia surgawi menemukannya? Mungkin suku manusia surgawi telah mencobanya dengan para ahli manusia. Kata Lu Ming. Suku manusia surgawi telah mengendalikan alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat mudah untuk menemukan beberapa pembangkit tenaga manusia untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Itu tidak mungkin. Secara alami, suku manusia surgawi berhasil mendekati kristal darah iblis leluhur sekali. Kemudian, 4 klan kerajaan iblis besar mengirim sejumlah besar ahli untuk menjaga lingkungan kristal darah iblis leluhur. Suku manusia surgawi tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendekati kristal darah iblis leluhur. Lu Ming, pikirkanlah. Hanya dengan mendapatkan kristal darah iblis leluhur, ras kita dapat sepenuhnya terbebas dari korosi cacing iblis leluhur. Hanya dengan begitu kita dapat mengirim pasukan untuk menghadapi klan surgawi. Hanya dengan begitu, pasukan penghancur surga milikmu dapat diselamatkan. Kata Zisang. Baiklah, aku akan membantu kalian mendapatkan kristal darah iblis leluhur. Lu Ming setuju tanpa ragu-ragu. Karena tidak ada jalan keluar sekarang. Jika mereka tidak dapat membantu para iblis membuang korosi cacing leluhur iblis, dan jika mereka tidak dapat membuat para iblis menyerang istana surga, bahaya tentara penghancur surga tidak akan pernah teratasi. Untuk saat ini adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuhnya. Baiklah, mari kita beristirahat. Kita akan berangkat 2 hari kemudian. Ucap Zisang. Dia mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Lu Ming dan yang lainnya. 2 hari kemudian, Zixuan memimpin sekelompok ahli ke lokasi kristal darah iblis leluhur. Lokasi kristal darah iblis leluhur awalnya berada di perbatasan wilayah kekuasaan 4 keluarga kerajaan. Keempat keluarga kerajaan telah mengirim para ahli untuk menjaganya dan masing-masing menempati wilayah untuk menambang batu darah. Namun, karena serangga leluhur iblis, 2 dari 4 klan kerajaan sekarang berada di bawah kendali klan manusia surgawi. Hanya klan sayap perak dan klan mata ungu yang masih memiliki sebagian bubuk kristal darah leluhur iblis dan hampir tidak mampu menekan serangga leluhur iblis. Mereka masih dapat mengendalikan diri dan bergerak bebas. Saat ini, hanya klan bersayap perak dan klan bermata ungu yang masih memiliki ahli yang menjaga kristal darah iblis leluhur. Kata Zisang, ras bersayap perak, apakah kita akan dihentikan oleh ras bersayap perak dalam perjalanan kita ke sana? Lu Ming bertanya. Tidak, keempat klan kerajaan sebenarnya terbagi menjadi 2 faksi, dan mereka saling berperang. Klan bersayap perak dan klan bermata ungu adalah sekutu. Ketika kita mengeluarkan kristal darah leluhur iblis, kita dapat menyingkirkan cacing leluhur iblis di kedua klan kita. Pada saat itu, kedua klan kita akan mengirim pasukan untuk menghadapi klan manusia surgawi. Kata Zisang. Bab 4741, Penghalang Raja Manusia. Lu Ming dan kelompoknya tidak dapat menahan rasa gembira. Jika kedua keluarga iblis kerajaan mengirim pasukan mereka pada saat yang sama, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk berhadapan dengan istana surgawi. Sepertinya dia harus membawa kristal darah iblis leluhur dalam perjalanan ini. Sebenarnya, pada awalnya, keempat klan kerajaan memiliki sebagian bubuk kristal darah iblis leluhur. Namun, 2 klan lainnya telah menggunakannya untuk alasan lain. Klan bersayap perak dan klan bermata ungu menyimpannya. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka dilindungi oleh iblis leluhur. Zixuan mencibir. Suaranya penuh ejekan, seolah-olah dia sedang mengejek 2 keluarga kerajaan lainnya. Alam semesta gelap itu sangat luas. Meskipun tidak sebesar alam semesta, namun tetap saja sangat mengejutkan. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk mencapai lokasi kristal darah iblis leluhur. Ini adalah dataran yang luas. Kristal darah iblis leluhur berada di tengah dataran. Bahkan dari jauh, orang bisa melihat cahaya menyebar di tengah dataran. Pesona pada kristal darah iblis leluhur mencakup radius 100.000 mil. Kita tidak bisa mendekat. Kata Zisang. Pada saat itu, sekelompok setan jahat terbang mendekat. Zixuan, apakah mereka adalah pakar manusia yang kamu bicarakan? Seorang iblis yang tinggi dan kekar bertanya. Mata iblis ini tidak berwarna ungu seperti mata Zixuan dan yang lainnya, melainkan hitam. Namun, sayap iblisnya berwarna perak, seolah terbuat dari perak, penuh dengan tekstur metalik. Penampilannya juga sangat mirip dengan manusia, dan dia tidak begitu ganas.
Balapan bersayap perak. Lu Ming dan yang lainnya tergerak. Mereka tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang ahli dari salah satu dari 4 keluarga kerajaan, ras bersayap perak. Benar, Yin Kong. Mereka adalah penguasa umat manusia dari pasukan penghancur surga. Aku telah mengirim seseorang untuk memberitahumu rinciannya. Aku yakin kamu sudah mengerti. Kata Zisang. Mengerti? Ayo berangkat. Yin Kong mengangguk, dan kelompok itu menuju ke pusat dataran. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan pusat dataran. Zisuan, Yin Kong, dan yang lainnya berhenti. Jika mereka terus maju, mereka akan dekat dengan area penghalang. Di dalam kotak harta karun itu ada kristal darah iblis leluhur. Mereka berdiri tinggi di langit sementara Zisuan menunjuk ke depan. Dengan penglihatan Lu Ming dan yang lainnya, mudah bagi mereka untuk melihat benda sejauh 100.000 mil. Benar saja, ada kotak harta karun yang melayang di udara 100.000 mil jauhnya. Sebuah penghalang cahaya menyebar dari kotak dan menutupi radius 100.000 mil. Penghalang cahaya ini adalah penghalang yang didirikan oleh Raja Manusia. King kecil, kalian ting dewa di sini. Aku bisa pergi sendiri. Lu Ming berkata kepada Xian Yanxing, Dandan, Dewa Segudang, dan yang lainnya. Tidak, aku ingin pergi bersamamu. Xian Yanxing segera menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau kita mau pergi, kita akan pergi bersama. Semakin banyak orang, semakin besar peluang kita. Myriad God melanjutkan. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kau bukan manusia. Itu akan berbahaya. Lu Ming langsung menolak. Baik suku manusia surgawi maupun iblis tidak dapat memasuki pesona tersebut. Dan, Dewa Segudang, dan iblis tulang bukanlah manusia, jadi konsekuensi memasuki pesona tersebut tidak dapat diprediksi. Saya manusia. Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan keras kepala. Akhirnya, Lu Ming menghela napas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Xian Yanxing. Dia menarik tangan Xian Yanxing dan tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Setelah itu, Lu Ming menarik Xian Yanxing dan terbang ke depan. Saat terbang, dia mengambil kiu-kiu dan menyerahkannya kepada iblis tulang untuk diamankan. Sekalipun mereka manusia, mereka tidak berani ceroboh. Keduanya diselimuti lapisan kekuatan pertahanan, meningkatkan pertahanan mereka hingga ekstrim. Pada saat yang sama, mereka sangat fokus. Jika ada yang salah, mereka akan segera mundur. Saat berikutnya, mereka berdua bergegas memasuki batas penghalang. Dia baik-baik saja. Setelah mereka berdua menyerbu ke penghalang, mereka tidak diserang, juga tidak berubah menjadi abu. Para setan menjadi gembira. Aku baik-baik saja. Hebat sekali. Haha, klan kita terselamatkan. Zisuan, Yin Kong, dan yang lainnya semuanya sangat gembira. Sebagai iblis, selama mereka melangkah ke batas penghalang, mereka akan langsung diserang oleh penghalang dan langsung berubah menjadi abu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, itu sama saja. Namun, Lu Ming dan Xian Yanxing baik-baik saja. Seperti yang diharapkan, tebakan mereka benar. Penghalang yang didirikan oleh Raja Manusia tidak akan menyerang umat manusia. Namun pada kenyataannya, bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Begitu Lu Ming dan Xian Yanxing melangkah ke area di mana penghalang itu berada, mereka merasakan tekanan kuat pada tubuh mereka. Untungnya, dengan kultivasi mereka, tidak sulit bagi mereka untuk menahan tekanan ini. Ayo pergi, ayo, teriak Lu Ming. Kekuatannya meledak dan dia melesat maju. Dengan satu langkah, dia sudah berada 100 mil jauhnya. Kecepatan Xian Yanxing juga sangat cepat, tidak jauh lebih lambat dari Lu Ming. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka berdua telah menempuh jarak 50.000 mil. Namun setelah mereka sampai di sini, kecepatan mereka menjadi semakin lambat. Semakin dekat mereka ke kotak harta karun, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Pada titik ini, mereka tidak bisa lagi mempertahankan kecepatan mereka sebelumnya. Mereka hanya bisa mengurangi kecepatan dan bergerak maju perlahan. Di luar penghalang, Zisuan dan yang lainnya juga melihat masalahnya. Tampaknya meskipun mereka tidak diserang oleh penghalang, mereka berada di bawah banyak tekanan. Kata Zisang, seharusnya begitu. Semua tergantung pada situasinya. Semakin dekat mereka ke kotak harta karun, semakin besar tekanannya. Saya harap mereka bisa mencapai dasar. Yin Kong mendesah. Semua iblis memiliki ekspresi serius di wajah mereka.
Mereka takut mereka berdua tidak akan berhasil sampai akhir dan tidak akan bisa mendapatkan kristal darah iblis leluhur. Lu Ming dan Xian Yanxing memperlambat laju mereka dan mempertahankan kecepatan yang konstan. Jarak antara mereka dan kotak harta karun itu terus menyempit. 50.000 mil, 40.000 mil, 30.000 mil. Tak lama kemudian, mereka berada kurang dari 10.000 mil jauhnya dari kotak harta karun. Namun, tekanan pada tubuh mereka meningkat ketika mereka berada dalam jarak 10.000 mil. Tubuh Lu Ming dan Xian Yanxing tak kuasa untuk tak bergoyang. Hati Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya bergetar saat Lu Ming dan yang lainnya bergoyang. King kecil, apakah kamu masih bisa bertahan? Lu Ming bertanya. Sedikit tekanan ini tidak ada apa-apanya. Xian Yanxing tersenyum dan terus melangkah maju. Sebuah prasasti iblis samar-samar terlihat di tubuhnya, menerobos tekanan berat itu. Itulah prasasti iblis yang tak terbatas. Aku harus berjuang sekuat tenaga. Mendapatkan kristal darah iblis leluhur adalah satu-satunya cara untuk melawan istana surgawi. Lu Ming meraung dalam hatinya. Kekuatan tempur 9 kali lipat dari formula pertempuran itu meletus. Kekuatan terlarang beredar liar dan dia terus bergerak maju. 10.000 mil, 9.000 mil, 8.000 mil. Jarak di antara mereka terus menyusut. Pada akhirnya, mereka memasuki jarak 1.000 mil. Tekanan dalam kisaran 1.000 mil meningkat sekali lagi. Wah, tubuh Lu Ming dan Xian Yanxing bergetar hebat dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya juga terkejut, wajah mereka pucat. Tidak bisakah kita bergegas? Zixuan bergumam, matanya dipenuhi keputusasaan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kristal darah iblis leluhur, maka dunia akan kiamat bagi para iblis. Sisa bubuk kristal darah iblis tidak akan bisa bertahan lama. Jika ini berlangsung terlalu lama, kekuatan bubuk kristal darah iblis leluhur akan habis, dan mereka tidak akan bisa lagi menekan serangga iblis leluhur. Pada saat itu, mereka juga akan terkikis oleh serangga leluhur iblis dan menjadi boneka suku manusia surgawi. Itu akan lebih buruk daripada membunuh mereka.